Halo everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sally. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi seputaran cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, pada kesempatan atau video kali ini kita akan membahas satu kondisi fundamental yang akan sangat berpengaruh terhadap kondisi cryptocurrency secara keseluruhan, teman-teman. Nah, apa itu? Kita bahas lebih lengkap melalui video ini ya. Nah, before saya lanjut ke dalam pembahasan utamanya, saya pengen mengucapkan mohon maaf dulu buat teman-teman FTM atau komunitas FTM karena saya belum sempat bahas tentang seputaran FTM. Tapi tenang aja, saya masih utang untuk pembahasan tentang seputaran FTM, terutama technical analysisnya, dan akan saya buat videonya soon, teman-teman. Tapi di kesempatan kali ini, karena menurut saya ini cukup urgent untuk kita bahas, jadi saya putuskan untuk bahas lebih early supaya teman-teman bisa dapat informasi yang menurut saya itu perlu banget dipertimbangkan terkait dengan decision yang soon akan teman-teman ambil ya. Jadi stay with me ya selama sepanjang video ini. So, pertama teman-teman, kita pengen bahas dari kondisi yang paling penting dulu, yaitu tapering. Tapering itu kan rencananya akan dipercepat teman-teman ya. Proses tapering itu akan dipercepat. Kenapa? Reasonnya. Pertama, kita harus tahu dulu bahwa Jerome Powell itu kembali terpilih sebagai ketua dari The Federal Reserve, teman-teman. Jadi istilahnya dia ini sekarang punya masa waktu yang cukup panjang ya, waktu yang cukup panjang untuk dia melakukan kebijakan-kebijakan yang mungkin dinilai bisa cukup agresif dalam memperbaiki kondisi perekonomian di Amerika Serikat ya. Manakala yang paling pentingnya itu adalah inflasi yang terjadi pada Amerika, teman-teman. Inflasi di Amerika itu tertinggi 6,8%. Dan ini adalah kondisi tertingginya semenjak 1982, teman-teman. Jadi udah hampir 40 tahun belum pernah nih inflasinya atau kondisi inflasinya setinggi ini. Maka dari itu, yang dilakukan oleh si Jerome Powell adalah mempercepat proses tapering supaya bisa menekan laju inflasi, teman-teman. Nah, proses tapering sendiri itu seperti apa? Jadi sebenarnya gini, pada saat kemarin kondisi kita bilang lagi terkena pandemi ya, kita kan tahu nih kondisi ekonomi di Amerika Serikat itu melandai, atau bisa dibilang ya turun lah drastis, dan nggak cuma di Amerika, tapi di seluruh dunia, teman-teman. Dan terdampaknya itu adalah pengangguran yang otomatis jadi meningkat karena banyak perusahaan yang akhirnya tutup, berkurangnya nilai daya beli ya kan dari masyarakat karena ya balik lagi penganggurannya meningkat dan lain sebagainya. Akhirnya waktu itu si Amerika Serikat mengeluarkan satu kebijakan yang dikenal dengan quantitative easing, artinya simpelnya adalah dia cetak uang dan uang tersebut didistribusikan melalui institusi-institusi swasta dengan cara membeli surat utang yang diberikan oleh si institusi ini. Jadi kita bilang, sebut saja misalkan saya ambil contoh paling sederhana deh teman-teman, misalnya ada bank lah, bank di Amerika Serikat ya kan, otomatis kan The Federal Reserve kan bank sentral nih, paling dekat kan pasti ke perbankannya dong, atau istilahnya kayak bank tier satunya. Anggaplah misalnya Bank Indonesia cetak uang terus dia turunin ke bank tier satunya, which means itu si BCA. Nah, BCA terima uang dengan kondisi dia hutang ke Bank Indonesia, misalkan seperti itu. Nah, hutangnya itu dikenakan bunga yang cenderung tipis, teman-teman, sehingga otomatis kita bisa bilang dia terima uang itu untuk ngembalikinnya tuh nggak perlu dengan bunga yang besar, ya. Balik lagi, karena memang tujuannya itu adalah untuk mendistribusikan uang ke masyarakat, teman-teman, ya. Untuk meningkatkan daya beli, ya kan, istilahnya gitu loh, meningkatkan daya beli supaya ekonominya tuh nggak parah-parah banget gitu loh, setidaknya retail sales berjalan dan ada pemasukan lah kita bilang dari segi perpajakan dan lain sebagainya. Ya balik lagi uangnya muter lagi sih. Nah, jadi sebenarnya gini kan, kondisi pada saat itu terjadi bisa dibilang itu tuh QE-nya terlalu overload, teman-teman ya. Jadi dia sebar uang terlalu banyak sehingga kondisi inflasinya itu ya bisa sampai tertinggi semenjak 40 tahun terakhir. Nah, buat kondisi keuangan yang istilahnya didistribusikan tersebut ke perbankan, kita harus tahu teman-teman, salah satu instrumen atau aset yang dialokasikan mungkin adalah si Bitcoin sendiri. Makanya kalau kita lihat teman-teman, ini kalau teman-teman perhatikan ya, kenaikan memang sih sebenarnya secara persentase, kita ngomongin secara persentase, ini sangat tinggi ya. Kita berbicara pada saat dari 2017 ya menuju ke akhir 2018 itu kenaikan Bitcoin itu sekitar 4000% ya. Dari harga yang bayangin teman-teman ya, di pertengahan tahun 2016 aja itu harganya masih $500, tiba-tiba di akhir 2017 itu harga Bitcoin di sekitaran 18.000, bahkan highest-nya itu di $20.000, teman-teman. Mungkin dengan kenaikan harga $500 ke $20.000 itu mungkin butuh uang ya yang cukup banyak. Tapi kalian kebayang nggak sih
Gimana caranya? Ngangkat harga Bitcoin dari $20.000 naik sampai ke highest point-nya kemarin terakhir itu ya sebut saja misalnya di $70.000 teman-teman. Kenaikannya itu adalah $50.000 sepanjang bull run 2020 teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya adalah hal yang seharusnya menjadi pertanyaan bagi kita gitu loh. Duit siapa yang dicemplungin ke dalam total market cap cryptocurrency sehingga dia bisa naik sangat eksponensial bahkan sampai di harga $70.000 ini gitu. Nah, setahu saya sih kondisi quantitative easing atau ya kita bisa bilang pendistribusian ya pendistribusian ya dari si The Federal Reserve ini ke perbankan, institusi dan lain sebagainya itu terjadi di sepanjang tahun 2020 tentunya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, ya inilah yang sebetulnya kenapa menyebabkan kondisi tapering itu cukup bisa dinilai ya tidak begitu baik lah terhadap kondisi cryptocurrency. Kenapa? Karena gini teman-teman, kalau misalkan si The Federal Reserve itu mengurangi pembelian surat utang dari si perbankan atau institusi ini, otomatis kan institusi atau perbankan atau apapun itu mereka udah nggak bisa terima uang lagi teman-teman ya. Kalau misalkan mereka nggak ada cash flow, mereka nggak ada supply, otomatis mereka nggak bisa alokasiin lebih banyak ke aset-aset yang sifatnya mungkin beresiko seperti si Bitcoin ini. Memang sih Bitcoin itu dinilai sebagai salah satu sarana untuk hedging dari inflasi yang bisa dikatakan cukup baik teman-teman. Tapi kita juga harus tahu ya, yang memanfaatkan aset ini itu nggak cuman kita retail investor, tapi juga institusi dan perbankan ini teman-teman. Maka proses yang dipercepat ini, artinya maksudnya tapering yang dipercepat ini, itu bisa memberikan dampak terhadap kenaikan terhadap si Bitcoin-nya gitu loh. Kalau kita ngomongin Bitcoin naik dari terakhir 20.000 ke 70.000, $50.000 dengan kondisi memang perbankan atau institusi ini terima uang banyak dan bisa dialokasikan. Sekarang kita berbicara The Federal Reserve atau si Jerome Powell itu mau mengurangi hal tersebut. Ya, jadi dia udah nggak mau bagi-bagi duit lagi nih ke perbankan. Dan kalau nggak perbankan terima duit lagi, otomatis ya tadi seperti saya bilang, ya mungkin kenaikan untuk Bitcoin berikutnya akan lebih struggling dibandingkan sebelum-sebelumnya, teman-teman. Oke? Nah, kapan keputusan itu akan di-mention, yaitu pada tanggal 16 Desember mendatang di hari Kamis waktu Indonesia Barat, dan itu di kisaran jam 2 waktu dini hari teman-teman. Jadi di jam 2 itu nanti akan ada FOMC statement, which is ini adalah yang paling pentingnya karena Jerome Powell bakal ngomong di sana, ya kayak misalnya dia bilang, oke guys, kita akan percepat proses tapering langsung ya. Jadi kita kali 3 kecepatannya, misalnya kayak gitu teman-teman. Karena ya balik lagi saya bilang, dia sudah terpilih jadi ketua The Federal Reserve untuk kesekian kalinya, atau untuk kedua kalinya, atau ketiga kalinya, saya lupa teman-teman. Tapi yang pasti adalah, ya ini, dia jadi bisa leluasa dalam mengambil kebijakan. Saking leluasanya dia, sampai ada statement seperti ini, atau pernyataan seperti ini. Ini dari CNBC teman-teman, beritanya itu di hari Rabu tanggal 8 Desember ya. Powell's fourth major shift raises questions about the Federal Reserve policy kredibilitas gitu. Jadi intinya gini teman-teman, seperti yang kita tahu, the Federal Reserve itu diekspektasikan akan mempercepat proses tapering ya, dan juga mempercepat proses kenaikan suku bunga di sepanjang tahun 2022. Karena tadinya 2022 setahu saya kenaikan suku bunga itu diproyeksikan di pertengahan tahun. Nah, sekarang mungkin jadi bisa lebih cepat teman-teman ya. Balik lagi supaya proses pemulihan ekonomi bisa lebih cepat dan inflasinya bisa lebih ditekan, kan begitu. Jadi kalau misalkan hal tersebut itu sesuai dengan ekspektasi, sebenarnya ini adalah kebijakan keempat yang diambil oleh si Jerome Powell sebagai atau pada saat dia menjabat sebagai ketua The Federal Reserve. Bayangin, dia 4 kali gonta-ganti kebijakan teman-teman, dan ini untuk kondisi sebuah perekonomian negara, dan bukan negara yang kecil gitu loh. Kita ngomong negara yang paling punya dampak di seluruh dunia teman-teman ya. Bayangin, hanya di genggaman satu bapak-bapak yang dinamakan Jerome Powell, istilah gitu. Nah, dengan kondisi policy atau kebijakan yang sangat tidak bisa diprediksi atau bahkan diperkirakan, ini menjadi istilahnya mempengaruhi kredibilitasnya The Federal Reserve ya, dan ya istilahnya jadi sulit gitu loh untuk diprediksikan terkait dengan arah mana kebijakan ekonomi yang akan dibawa. Dan hal ini harusnya memberikan dampak terhadap institusional ataupun financial kita bilang financial company ya, atau bahkan retail investor
itu menjadi tanda tanya teman-teman. Istilahnya, wah ini agresif banget nih, dia gonta-ganti kebijakan dan lain sebagainya. Jadi susah kita mau mengambil keputusan. Ya, kalau kita ngomongin duit mungkin 100 juta rupiah, 200 juta rupiah, atau miliaran rupiah, ya mereka masih santai-santai aja. Tapi kalau kita ngomongin sebuah institution perbankan atau institusi keuangan, financial institution, yang memegang dana bisa sampai billion dollar, teman-teman, kita ngomongin billion dollar, itu nggak akan segampang itu ngambil keputusan kayak kita. Istilahnya, bro, lu udah beli koin ini belum? Oke, gue belum. Emang bagus koinnya? Bagus. Oke, gue beli gitu. FOMO teman-teman istilahnya ya. Nah, ini adalah satu kondisi yang sebenarnya sangat mempengaruhi kondisi cryptocurrency saat ini. Jadi menurut saya harusnya sih menjelang tanggal 16 Desember nanti, ini harusnya kripto nggak bakal terlalu digoyang gimana banget teman-teman. Bakalan cenderung lebih sideways. Kenapa? Karena harusnya sih ya, kondisi kayak gini sebagai investor yang istilahnya lebih konservatif, mereka akan lebih memilih untuk wait and see dulu. Gue nggak mau pegang dulu, kalau bisa nggak usah beli aset dulu apapun itu, karena saya pengen tahu dulu ini arah kondisi kebijakan ekonomi yang mau dibawa kemana, taperingnya mau dipercepat seberapa cepat gitu. Nanti begitu di announce, market bakal fluktuatif banget. Tapi teman-teman biasanya setelah itu baru bisa memberikan kejelasan bagi para investor mengambil keputusan. Ya, jadi pada saat di announce fluktuasi nggak jelas, itu harus hati-hati teman-teman. Dan pada saat nanti sudah selesai di announce, baru tuh akan ada arah yang jelas terkait kondisi di manakah, maksudnya kemanakah cryptocurrency akan dibawa gitu ya. Dan stok istilahnya juga sangat berpengaruh terhadap kondisi ini tentunya. Karena balik lagi teman-teman, kalau kita ngomongin saham kan belinya juga pakai duit kan, dan perbankan juga ada pegang-pegang saham kan. Nah, duitnya dari mana? Ya balik lagi dari surat utang yang dibeli oleh si The Federal Reserve ini gitu loh. Jadi kayak, bro, gue mau pinjam duit dong, oke gue keluarin surat utang nih. Nah, The Federal Reserve kasih dia duit dengan bunga yang kecil. Disinilah akhirnya duit ini dipakai buat beli saham, buat beli properti, buat istilahnya kasih pinjaman KPR mungkin ke rakyatnya supaya lebih, ya bisa lebih terdistribusi, dan ya salah satunya aset kripto yang dipertimbangkan untuk ditransaksikan teman-teman. Oke? So mudah-mudahan teman-teman sampai sini bisa dapat pemahaman ya terkait dengan tapering, terkait dengan apa yang akan terjadi sepanjang pertengahan Desember ini, dan kira-kira dampaknya terhadap cryptocurrency seperti apa teman-teman. Oke? Nah, jadi sebenarnya gini teman-teman, harusnya sih ya pada saat nanti tapering itu dikasih announcement-nya, either itu dipercepat atau tidak atau gimana, kita belum tahu teman-teman dia bakal ngomong seperti apa. Semestinya sih, harusnya sih bukannya langsung directly turun impact-nya, melainkan turunnya itu dikarenakan mungkin kurangnya permintaan akhirnya terhadap si cryptocurrency itu. Jadi bukannya istilahnya kayak oke, di announce langsung jebret turunnya sampai $20,000 bahkan $10,000 gitu kan. Karena kan tadi kita tahu nih ceritanya dari 20.000 dia naik ke 70.000, itu juga mungkin karena terdampak dari duit-duit institusi yang masuk. Karena tapering di announce terus dipercepat, artinya drop, institusi cabut semua, WD semua, take profit semua, akhirnya mencret lah dia turun sampai $20,000. Harusnya nggak kayak gitu teman-teman skenario-nya ya. Tapi paling enggak Bitcoin bakal dibawa sideways. Itu paling enggak bakal dibawa sideways. Itu paling minimal teman-teman impact-nya. Kalau misalnya dia nggak sideways pun, ya koreksi lah kita bisa bilang ya. Which means memang kita sebenarnya dari beberapa hari lalu kita sudah bahas seputaran hal ini, dan terus menerus saya bahas. Kenapa? Karena saya pengen remind ke teman-teman juga bahwa kita itu tuh masih dibayang-bayangi kondisi atau potensi Bitcoin bisa kembali terkoreksi ya. Kita bisa lihat teman-teman, pertama, kalau memang big fund atau whales itu siap serok dari harga segini, harganya harusnya nggak sideways di sini teman-teman. Ya, paling nggak 2-3 hari daripada saat penurunan ini terjadi, itu market bisa langsung recovery. Tapi kalau kondisinya kayak gini, kita sama-sama lihat teman-teman, ada hal yang memicu harga Bitcoin itu hanya steady atau sideways di kisaran $46,000 atau $47,000 sampai maksimal $49,000. Ya tidak lain dan tidak bukan adalah ya kondisi tersebut teman-teman. Karena mereka sama-sama lagi nunggu kebijakan daripada si Jerome Powell yang akan di-announce pada tanggal 16 Desember mendatang. Jadi seharusnya kalau mereka wait and see, kita juga harusnya wait and see teman-teman ya. Kalau misalkan menurut pandangan saya sih, dengan kondisi seperti ini, ada baiknya kita mungkin lebih standby memegang stablecoin. Which means kalian boleh prepare stablecoin kalian. Karena kalau misalkan nanti ternyata kebijakannya di-announce dan ternyata nih, ya for some reason, let's say ya
walaupun virus COVID-19 ya, varian yang Omicron itu sudah katanya sih sudah dinilai tidak terlalu berbahaya seperti varian Delta. Artinya nggak ada alasan dong buat tapering itu ditunda karena COVID-19 lagi, teman-teman. Nah, kalau misalkan hal tersebut istilahnya benar terjadi, bahwa ya dia udah nggak terlalu peduli sama Omicron karena menurut dia ini nggak terlalu berbahaya, oke, kita prosesnya percepat ya. Itu yang tadi kita bicarakan, teman-teman. Mungkin Bitcoin bisa dibawa koreksi lebih deep ya. Karena balik lagi, teman-teman, reaksinya itu adalah ketika tapering dinyatakan proses akan dipercepat, maka harusnya sih investor-investor kelas kakap bakal mikir, kalau begitu harusnya sih di harga segini susah nih kita ngajak institusi untuk beli, karena mereka soon or later akan mulai kekurangan dana istilahnya, atau dana-dana dingin yang bisa dialokasikan buat si aset kripto ini. Ya, simpel kayak gitu, teman-teman. So mungkin video kali ini akan lebih panjang dan saya lebih banyak bacot dibandingkan technical analysis. Jadi sorry kalau misalnya teman-teman mungkin bilang bahwa oh ternyata kontennya agak sedikit melenceng nih dibandingkan biasa technical analysis gitu. Ya, tapi memang pada dasarnya ini harus saya sampaikan ke teman-teman. Jadi idealnya wait and see adalah the best option. Jangan terlalu terburu-buru untuk mendecide untuk nyerok dari harga segini, teman-teman. Karena kita nggak tahu ya setelah kebijakan itu keluar apa yang akan terjadi ya. Sampai saat ini saya cukup yakin semua sifatnya spekulasi atau spekulatif ya. Kita belum tahu pasti apa yang akan diomongin sama si Jerome Powell. Kecuali teman-teman ada yang saudaranya Jerome Powell dan boleh silakan komen di kolom komentar, kasih tahu ke kita bahwa guys, Jerome Powell bakal ngomong kayak begini. Oke, kita langsung take decision dari sekarang, teman-teman. Oke. So once again, thank you very much buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan di konten kali ini bisa bermanfaat ya, dari apapun itu segi positif ya. Mudah-mudahan pokoknya positif-positif terus lah buat teman-teman dampaknya ya. Jadi tanpa berpanjang lebar lagi, sampai ketemu di update berikutnya, terutama untuk FTM karena saya masih hutang. Dan God bless everyone, have a nice weekend, sehat-sehat selalu, terhindar dari COVID, dan juga sampai ketemu lagi di update berikutnya. Oke, cheers!